Kang Deddy ngerti nggak sih dengan realitas ini? Coba deh ngobrol dari hati ke hati dengan ibu-ibu di Sukabumi atau Cianjur misalnya. Apa yang akan kita ajarkan dengan pola seperti ini? Disiplin atau stres sejak subuh? Apa bisa pelajaran nempel di otak bila hari dimulai dengan penuh tekanan? Itu sama aja kayak nyuruh orang dewasa kerja jam 3 subuh. Dan ini bukan cuma teori. Studi tahun 2017 yang diterbitkan di Frontiers in Human Neuroscience membandingkan jam masuk sekolah jam 08.50 dan 10.00 selama 4 tahun. Pendidikan bukan soal siapa yang bangun paling pagi, tapi siapa yang bisa berpikir paling jauh ke masa depan. Negara-negara hebat nggak cari gimmick, mereka cari arah. Mereka sadar pendidikan bukan lomba viral. Bayangkan suatu pagi di Ciamis, Jawa Barat. Langit masih gelap, udara masih dingin. Tapi jalanan sudah penuh dengan anak-anak berseragam. Matanya sayu, langkahnya gontai. Bukan karena dihukum, tapi karena sekolah sekarang dimulai jam 6.30 pagi. Ya, ini bukan parodi, ini kebijakan resmi dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Katanya, biar anak-anak lebih disiplin, lebih Indonesia, dan lebih menghargai waktu. Bonusnya, PR dihapus. Kombinasi yang konon katanya keren banget. Tapi pertanyaannya, ini solusi atau sekedar tampil beda? Sebagai pemimpin, bikin gebrakan itu sah-sah aja. Tapi, dalam dunia pendidikan, gebrakan itu harus pakai data, pakai nalar, bukan asal beda demi viral si antero negeri. Bayangin, rumah-rumah di Jawa Barat, jam 4 subuh, ibu-ibu sudah jadi pasukan khusus kayak Kopassus. Masak air, nyiapin sarapan, nyetrika seragam. Mulutnya 3 channel sekaligus. Ayo bangun, cepat mandi. Itu bak diisi air. Teriakan-teriakan seperti itu akan mengisi pagi di seluruh Jawa Barat. Anak-anak masih ngumpulin nyawa, tapi udah harus siap tempur. Kamar mandi cuma 1, ya antre 4. Ini bukan pagi yang normal, ini perang subuh. Kang Deddy ngerti nggak sih dengan realitas ini? Coba deh ngobrol dari hati ke hati dengan ibu-ibu di Sukabumi atau Cianjur misalnya. Apa yang akan kita ajarkan dengan pola seperti ini? Disiplin atau stres sejak subuh? Apa bisa pelajaran nempel di otak bila hari dimulai dengan penuh tekanan? Kang Deddy tahu nggak sih, otak manusia itu punya jam kerja. Kalau Finlandia aja, negara yang sistem pendidikannya ranking 1 di dunia, mulainya jam 9 pagi. Kenapa kita malah maksa anak-anak kita masuk jam 6.30? Finlandia itu juara dunia dalam pendidikan internasional versi PISA. PISA itu semacam olimpiade otak yang mengukur kemampuan siswa di seluruh dunia dalam membaca, matematika, dan sains. Dan Finlandia langganan podium, tapi sekolah mereka santai, masuk siang dan PR-nya minimal. Artinya, anak-anak mereka pinter bukan karena bangun paling pagi, tapi karena sistemnya waras. Mari kita tengok beberapa negara yang pendidikannya bukan cuma maju, tapi jadi panutan dunia. Selain Finlandia, ada Jepang, masuk jam 8.30. Ada PR, ada kegiatan bersih-bersih sekolah, olahraga, sampai diskusi adab dan moral. Anak-anak bukan cuma diajari berpikir, tapi juga hidup sebagai manusia. Jerman, PR adalah alat latihan, bukan hukuman. Pelajaran disesuaikan dengan minat dan kemampuan. Guru punya wewenang kreatif, bukan sekedar eksekutor silabus. Lalu kita, masuk jam 6.30, PR dihapus. Apa ini strategi atau hanya simbolisme kosong? Oke, sekarang kita buka buku sains sedikit. Saat pubertas, ritme tubuh remaja berubah. Mereka alami shifting waktu tidur alami. Tidur lebih malam, bangun pun lebih siang. Bukan karena malas, tapi karena biologisnya begitu. Jadi nyuruh mereka fokus jam 6.30 pagi, itu sama aja kayak nyuruh orang dewasa kerja jam 3 subuh. Dan ini bukan cuma teori. Studi tahun 2017 yang diterbitkan di Frontiers in Human Neuroscience membandingkan jam masuk sekolah jam 08.50 dan 10.00 selama 4 tahun. Hasilnya, begitu jam masuk diundur ke jam 10.00, tingkat siswa bolos karena sakit turun lebih dari 50%. Nilai ujian mereka naik sampai 12% di atas rata-rata nasional. Tapi,
Begitu waktu masuk dikembalikan ke 0850, angka bolos naik lagi 30%. Artinya, ritme biologis remaja nggak cocok sama jadwal sekolah yang terlalu pagi. American Academy of Pediatrics sejak 2014 mengatakan, sekolah menengah sebaiknya jangan mulai sebelum 0830. Kalau kita nggak mau anak-anak stres, obesitas, gampang depresi, dan turun prestasi. Bahkan beberapa negara bagian di Amerika seperti California sudah bikin undang-undang SMA dan SMP wajib mulai setelah 0830. Dasarnya, riset ilmiah bukan sekadar ingin tampil beda. Tapi di Jawa Barat kita malah bangga masuk sekolah jam 6.30. Katanya demi karakter, padahal yang tumbuh bukan karakter, tapi tekanan mental. Masalah utama pendidikan kita bukan jam berapa masuk sekolah, bukan ada PR atau enggak, tapi kualitas guru dan kualitas kurikulum. Banyak guru kita belum dibekali pedagogi yang kuat. Pelatihannya minim, gajinya kecil, bebannya numpuk, kreativitas tenggelam. Kurikulum kita terlalu padat, terlalu kaku, hafalan mengalahkan diskusi, teori menyingkirkan praktik. Kita ajari anak-anak tentang gaya gesek, tapi mereka nggak tahu cara hadapi konflik. Kita ceritakan sejarah perjuangan bangsa, tapi mereka bingung membedakan hoax dan fakta. Di negara maju, anak-anak dilatih menyelesaikan masalah, diajarkan empati, diajak berdiskusi, bukan disuruh diam di kursi sambil nyatet kata demi kata yang bahkan gurunya sendiri belum tentu paham. Pemirsa, pendidikan bukan soal siapa yang bangun paling pagi, tapi siapa yang bisa berpikir paling jauh ke masa depan. Negara-negara hebat nggak cari gimmick. Mereka cari arah. Mereka sadar pendidikan bukan lomba viral. Bukan soal tampil beda demi trending. Tapi tentang masa depan yang butuh strategi, bukan sensasi. Dan kalau masih belum cukup, mari kita belajar dari kebijaksanaan khas Timur. Ada kisah kuno dari Tiongkok tentang seorang jenderal yang melihat pasukannya kelelahan setelah perjalanan jauh. Dia tak langsung menyuruh latihan, tapi berkata, pedang yang tajam pun akan tumpul jika dipaksa terus-menerus. Tapi jika dilatih di waktu yang tepat, ia akan menjadi alat yang sempurna. Anak-anak kita adalah pedang-pedang itu. Kalau kita paksa terus tanpa ritme yang manusiawi, yang kita hasilkan bukan generasi emas, tapi generasi letih yang kehilangan arah. Pemirsa, jangan biarkan pendidikan jadi panggung pencitraan. Jangan biarkan anak-anak kita jadi korban eksperimentasi kebijakan. Karena di dunia ini yang paling mematikan bukan tidur terlalu malam, tapi kebijakan yang lahir tanpa data dan dipaksakan dengan semangat yang penting beda. Mari buka mata, buka hati, dan gunakan nalar. Saya Beni Iniatullah, sampai jumpa.